Ini adalah seorang wanita atau pria dan apakah mereka sudah menikah cukup lama atau gimana Ki? Yang mungkin Ki Kusuma bisa sedikit Aduh, menggambarkan gitu ya. ini kalau dibikin lebih detail nanti ada yang protes dia. Loh, kan kita nggak menyebutkan namanya ya kan. Misalnya namanya siapa? Banyak loh artis nama N itu. Ya, jadi emang gejolaknya dalam dunia entertain terutama yang bernama N ini itu awalnya tadi saya udah katakan tutup-tutupi, biasa aja tutup-tutupi, kemudian ketemu di jalan ditolak, kemudian ketemu lagi di jalan juga disangkal terus. Wow, luar biasa sekali ya. Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. And especially aku mau ucapin terima kasih buat Insertizen yang selalu menemani kami iTalk sepanjang tahun 2023. Dan sekarang ini tibalah kita di special episode akhir tahun edisi 2023-2024 ya. Happy New Year. Dan pastinya di episode spesial ini kita akan melihat beberapa selebriti yang memang sangat sekali menyita perhatian dari para insertizen, baik di Insert Pagi, Siang, Today Story, ataupun di insertlife.com. Dan kita akan melihat bagaimana penerawangan seseorang yang memang namanya ini sudah banyak sekali menghiasi layar kaca infotainment Indonesia. So, please welcome on studio the one and only Ki Kusuma. Ki Kusuma, mohon maaf ya, memang kan ini episode spesial, mungkin bisa dilihat energinya ini energi awal tahun gitu ya. Ki, makasih banget udah mampir, apa kabar? Baik banget. Puji Tuhan. Amin, ya. Nah, seperti yang tadi Kristi bilang, hari ini Kristi nggak akan banyak nanya karena ya akan banyak memberikan statement ini adalah seorang Ki Kusuma terkait nama-nama besar ataupun nama-nama artis yang memang menjadi favoritnya Insertizen. Tapi sebelum kita beranjak ke nama yang pertama Ki, Kristi mau tanya dulu, sepanjang 2023 apa saja penerawangannya Ki Kusuma yang memang akhirnya kejadian yang Ki ingat lah, Ki Kusuma ingat lah? Ya banyak sih, ada beberapa, tapi Mention. ingat satu-satu sih udah kelupaan juga ya. Karena saking banyak kayak Ki ya? Banyak ya, karena setiap awal tahun tuh saya pasti bikin ramalan di link-link saya dan lain-lain, saya pasti bikin momen seperti itu. Tapi yang paling membayah, yang paling membayah dan kayak kejadian gitu? Apa ya, saya jadi lupa deh. Banyak sih tiap tahun. Oke ya. Dan sekarang waktunya kita untuk langsung aja masuk ke kategori artis yang pertama. Ini ada penerawangan selebriti yang memang secara general dulu deh ya. Bagaimana grafik yang akan hadir di tahun 2024 ini? Karena mungkin kalau kita lihat beberapa tahun kebelakang kan nama-nama besar itu datang dari dunia influencer, ya kan? Kita juga nggak bisa menutupi lah bahwa sosial media itu begitu naik dan banyak sekali mungkin content creator yang akhirnya memiliki nama besar di dunia entertainment lah, terutama televisi ini. Kalau penerawangan Ki Kusuma gimana nih di 2024? Apakah masih akan sama, banyak bintang-bintang baru atau mungkin banyak bintang-bintang yang mohon maaf senior gitu ya akhirnya comeback lagi atau gimana Ki? Ya, jadi begini. Tahun besok itu kita nggak ngitungnya, kalau kita ngitung ramalan tuh posisinya kalau di Sio itu adalah jatuh di bulan Februari ya. Jadi besok tuh jatuhnya di tahun Naga Kayu. Naga Kayu itu simbolnya simbol cerdas, simbol pembangunan, simbol menyenangkan, simbol orang yang berprinsip, teguh, kuat dan lain-lain. Makanya dalam sejarah itu namanya naga, terutama di orang-orang Tionghoa, kaisar-kaisar Cina semua simbolnya naga. Jadi simbol naga itu luar biasa. Banyak orang yang ingin dilahirkan di tahun naga karena tahun ini tahun yang penuh keberkahan, tahun penuh peruntungan, tahun yang memang luar biasa lah. Anak-anak yang dilahirkan di tahun naga itu biasanya punya kecerdasan, kemudian daya pikir yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian secara keuangan juga di tahun naga juga punya gelombang yang luar biasa. Sebelumnya itu kan masuknya di tahun air. Jadi kalau unsur air masuk ke dalam unsur kayu, sisi baiknya adalah kayu ini akan berkembang. Akan jadi pohon besar dengan kesuburan yang baik, sehingga di sini akan diyakini akan banyak lahir tokoh-tokoh baru dalam dunia entertain, dalam dunia teknologi dan lain-lain. Kemudian sisi lainnya adalah bahwa kayu itu juga merupakan
bahan bakarnya api. Jadi unsur api yang masuk di tahun kayu itu juga akan mempengaruhi. Jadi ini kaitannya lebih ke dunia politik mungkin. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan alam dan dunia politik. Jadi kalau alam itu ada gerakan-gerakan alam yang mungkin agak bikin pusing. Kemudian juga ada juga gerakan-gerakan dalam dunia politik yang menghancurkan kayu tadi sehingga terbakar habis. Nah, kalau kita bicara dalam dunia entertain, hilir mudiknya naik turunnya itu gegap gembitanya luar biasa di tahun 2024. Lebih dari 2023? Lebih dari 2023. Selain kita bicara tahun politik, juga di tahun 2024, tahun kayu ini gegap gempitanya luar biasa. Jadi di bawahnya dikasih air, kemudian dia berkembang jadi besar, artinya banyak lahirkan tokoh-tokoh entertain baru. Secara umum banyak tokoh-tokoh yang tadinya tidak tampak menjadi tampak, tadinya kecil menjadi besar, kemudian juga banyak yang kelahiran-kelahiran baru sama seperti di unsur air, di unsur kayu juga banyak kelahiran-kelahiran baru, banyak muncul tokoh-tokoh yang selama ini masih mendep, sekarang muncul. Ada orang-orang yang bermain musik yang tiba-tiba luar biasa, ada pelukis yang tadinya tampaknya hilang begitu saja sekarang muncul luar biasa. Bahkan ada peristiwa-peristiwa yang menggemparkan dunia dan berasal dari Indonesia. Kalau untuk kira-kira gambaran di infotainmentnya sendiri deh Ki, kalau tadi kan mungkin secara general ya, ada juga yang pelukis dan lain-lain, tapi kalau untuk infotainmentnya sendiri gimana? Dalam dunia infotainment tentu kan kembali pada dunia keartisan biasanya, pada areal hiburan, pada areal menginformasikan tatanan dunia hiburan. Dunia hiburan sekarang banyak dikuasai, banyak dikerumuni oleh tokoh-tokoh baru. Jadi kena simbolnya kayu, pertumbuhannya banyak tokoh baru yang mengerumuni dunia tersebut. Banyak orang-orang yang tadi saya sudah katakan bukan siapa-siapa tadinya, tapi kemudian di tahun 2024 ini menjadi pamor dan menjadi luar biasa. Justru orang-orang lama yang selama ini bercokol dan sudah bergelimang dari dunia-dunia infotainment dan dunia entertain, justru banyak kelihatan seperti datar-datar aja. Banyak tokoh baru yang tiba-tiba muncul, bab, tapi kemudian hilang, datar. Bab, hilang, kemudian datar. Jadi banyak inovasi, banyak hal baru, banyak mungkin dalam dunia seni peran banyak, dalam dunia tarik suara juga banyak, tapi juga banyak tokoh-tokoh yang naiknya luar biasa cepat, tapi juga nanti kemudian turunnya juga cepat. Jadi mungkin naik di tahun besok, turunnya pun di tahun besok juga. Oke. Nah sekarang mungkin kita akan mengajak nih untuk melihat, ini ada sebuah statement juga yang mulai menyebutkan inisial. Coba kita lihat dulu ya, artikel yang pertama ini ada seputar siapa sih? Baru nih Ki, baru 25 Desember kemarin ya, suami artis N diduga selingkuh bakal jadi skandal terheboh 2024. Mungkin boleh cerita, kenapa we know bahwa di Insert juga hampir tiap hari kita memberitahukan bagaimana kasus perceraian dan segala macam. Tapi kenapa akhirnya artis N ini yang akan menjadi skandal terheboh? Apakah karena mereka menikah dan kehidupan pernikahan itu baik-baik aja? Atau mungkin skandal pernikahannya ini merupakan skandal perselingkuhannya ini skandal yang tidak biasa atau gimana? Yang namanya artis public figure, jadi tentu menjadi sorotan banyak orang. Apalagi tokoh N ini adalah tokoh yang secara teknis memang sering tampak di TV, sering kemudian juga muncul dan tentu berkaitan dengan dunia pihak ketiga akan menjadi gunjingan yang kurang baik lah. Tetapi awalnya mungkin kelihatannya sedikit-sedikit ditutupi, tapi kenapa? Karena bisa meledak karena memang ada unsur kayu di sini. Jadi begitu kayu masuk, unsur api yang datang membuat itu menjadi lebar dan bumi hanguskan. Jadi kalau kita bicara di tahun 2024, skandal tersebut akan boom, akan rame banget. Setelah rame, kayunya habis, kemudian dibasah lagi dengan air dengan cerita baru. Artinya ini adalah sebuah peristiwa yang nanti akan berkepanjangan ya. Jadi bukan cuma artis N, sebetulnya ada beberapa lagi kaitan antara salah satu pejabat X ya, kemudian dengan juga skandal dengan artis juga akan muncul di tahun 2024. Kemudian ada perjalanannya juga sampai heboh karena akan melibatkan pihak keluarganya dan pihak keluarganya sampai ke pengadilan, sampai ada acara pukul-pukulan segala lah di sana. Jadi artinya dalam hal ini memang di tahun 2024-nya di dunia hiburan itu terjadi gegap gempita, jadi rame banget gitu.
Artikel, berbalik lagi mungkin ke artikel tadi yang memang menyebutkan salah satu inisial dengan inisial N lah. Ini N ini adalah seorang wanita atau pria dan apakah mereka sudah menikah cukup lama atau gimana Ki? Yang mungkin Ki Kusuma bisa sedikit Aduh, menggambarkan gitu ya. ini kalau dibikin lebih detail nanti ada yang protes. Loh, kan kita nggak menyebutkan namanya ya kan. Misalnya namanya siapa, banyak loh artis nama N itu. Ya, jadi emang gejolaknya dalam dunia entertain terutama yang bernama N ini itu awalnya tadi saya udah katakan tutup-tutupi, biasa aja tutup-tutupi, kemudian ketemu di jalan ditolak, kemudian ketemu lagi di jalan juga disangkal terus, tapi akhirnya memang seperti menutupi sebuah bangkai ya. Jadi lama-lama mau nggak mau bau itu tersebar kemana-mana, justru nanti akan membuat itu menjadi booming adalah orang di luar sana, tapi bukan dari pihak internal, tapi dari eksternal, orang dari luar sana. Kemungkinan dari orang dari netizen dan lain-lain, mereka punya foto dan foto itu jadi rame. Dan ini yang akhirnya menjadi sebuah hal yang nggak bisa disanggah lagi begitu. Akhirnya itu jadi booming, apalagi kelihatannya N ini ekonominya sangat baik. Jadi berusaha nutupi sana sini lah gimana caranya supaya itu menjadi aman. Tetapi apa yang terjadi karena memang makin ditutupi makin beredar dan makin berhembus dan makin banyak orang yang justru malah pengen tahu, pengen tahu lebih jelas, lebih dalam seperti itu. N ini adalah kepala keluarga atau mungkin dia sang istri? Kelihatannya Suara aslinya ya. langsung berubah ya pemirsa. Nggak tahu deh kedengeran apa nggak tuh. Ya jadi kelihatannya sih seorang wanita. Wanita ya, jadi memang yang menjadi seorang istri yang memang menutupi bagaimana mungkin apa yang sudah terjadi dalam rumah tangganya ya. Apakah rumah tangga N ini sudah cukup lama atau mungkin masih terbilang di umur jagung baru? Wah, udah agak lama. Udah agak lama ya. Oke. Sebenarnya begini sih, sebenarnya peristiwa-peristiwa model begininya tuh udah pernah beberapa kali hampir terendus media, tapi memang ya sepandai-pandai mereka akhirnya hilang, naik lagi, hilang lagi. Dan di tahun 2024 tadi karena memang unsurnya kayu itu gampang banget terprovokasi, gampang banget terbakar. Jadi begitu unsur api sedikit masuk, kayu itu menjadi hangus. Oke, nah sekarang mungkin kalau tadi untuk artis N cukup segitu aja ya Ki ya. Jadi mungkin itu adalah penerawangan seorang Ki Kusumo. Sekarang kita mau lihat juga ini ada berita kedua dan sekarang ini sudah ada namanya ya. Let's check it out. Perempuan ini meramal pernikahan BCL berumur pendek. Tiko gagal berperan menjadi ayah dari Noah Sinclair. Ini lumayan baru juga. Artikelnya tanggal 6 Desember 2023. Mungkin Ki Kusuma mau memberikan point of view terhadap rumah tangga yang baru yang hadir dari kakak Bunga dan juga kakak Tiko. Iya, jadi kelihatannya memang di awal tuh seperti baik-baik aja, seperti berjalan apa adanya. Semuanya seperti on the track, jalan aman-aman aja. Tetapi dalam perkembangannya kemudian mulai tampak, karena memang di awal itu banyak hal yang tidak tampak, banyak yang disembunyikan, banyak hal yang tidak diketahui. Tapi kemudian kenapa akhirnya ada gambaran, ada masukan dari dunia X, kenapa mereka akhirnya kelihatannya tidak bisa berjalan lama. Jadi kalau saya sih selalu berharap apa yang dilihat itu salah. Tapi memang kelihatannya ini nggak panjang karena konfliknya nanti akan ada banyak. Dalam kehidupan berumah tangga kelihatannya pihak wanita lebih mendominasi lah, ibaratnya dalam berbagai hal tuh lebih dominan. Nah sementara pihak pria kelihatannya lebih pasif, lebih banyak menunggu, mendengar dan lain-lain begitu. Jadi banyak hal yang artinya dari hal tersebut menjadi berkembang ke hal-hal lain yang menjadi konflik akhirnya jadi membesar seperti itu. Tapi ini secara general aja gitu ya, bukan pernikahannya KBCL dan juga Kak Tiko. Apakah bukannya akhirnya jadi balance ya ketika mungkin ada satu peran yang orangnya atau pasangannya itu baik perempuan atau laki-lakinya pasif, yang satunya itu ceriwis, dan juga mungkin melit gitu. Mungkin memang kalau posisinya cewek yang mengelit itu kayak kurang common lah di Indonesia. Tapi bukannya jadi kayak, it's blend in gitu. Yang satunya ngikut, yang satunya bisa ngelit gitu. Ya nggak sih Ki? Bisa juga begitu, tapi masalahnya di sini bukan dalam kehidupan sehari-harinya, tapi memang dalam hal yang sangat beberapa hal prinsip yang ini seharusnya adalah yang lebih mendominasi adalah si pihak laki-laki. Tapi di sini
kelihatannya memang si wanita yang lebih mendominasi. Akhirnya itu menjadi sebuah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oh gitu ya, karena memang pada saat pernikahannya Kak Unge juga banyak pihak-pihak yang memberikan statement-statement yang kurang baik juga gitu kan. Kalau saya memang lebih fokus kepada bagaimana pernikahannya yang indah pemirsa di Bali, dekorasinya dan lain-lain. Tapi again, setiap orang bisa melihat point of view-nya masing-masing. Tapi ini juga mungkin ada sebuah statement miring yang menghampiri pernikahan baru dari KBCL dan juga Katiko. Let's check it out. Netizen menyebut cinta Tiko ini hanya demi harta. BCL tentunya memberikan jawaban menohok. Bagaimana mungkin pandangan seorang Kiko Sumo terhadap statement tersebut? Ya mungkin secara umum tadi saya udah katakan, jadi dominasi dalam hal-hal tertentu memang ada hal yang memang harus dipegang laki-laki dan ada hal yang memang harus dipegang seorang wanita. Ya. Nah di dalam hal ini justru yang terjadi adalah terbalik-balik. Yang harusnya dipegang laki-laki, dipegang wanita. Dan itu ada beberapa titik yang akhirnya membuat, apa ya, jadi kok gini sih gitu, sedikit-sedikit protes lama-lama kan berkembang. Kemudian juga dalam hal ini juga nanti akan ada pihak dari keluarga juga yang masuk jadi rame gitu. Oke. Dan ini sekali lagi adalah penerawangan seorang Kiko Sumo ya pemirsa. Tentunya kalau misalnya ada penerawangan yang tidak baik sih, kalau kebiasaan kita ini adalah ketok-ketok meja lah, ketok-ketok pintu ataupun yang lain lah yang berbau-bau kayu gitu ya. Tapi sekarang saya akan mengajak Kiko Sumo untuk melihat ini ada artikel berikutnya yang akan pastinya diberikan penerawangan oleh seorang Kiko Sumo. Let's check it out. Oke, kita melihat di sini ada penampilan dari keluarga kecil Teku Rian, Baby Moana dan juga Icis ya, di mana ini postingan di akun fanbase-nya. Lalu kalau kita lihat di bagian bawah, mohon maaf ya, memang Anda harus meng-zoom sepertinya ya. Ini ada dari akun Instagramnya Teku Rian yang mengatakan nggak ada yang mau pisah. Nggak ada kelihatan juga, tapi sebetulnya dalam postingan tersebut juga ada komentar dari sosial medianya Icis. Jadi terkesan mereka ini balas-balasan gitu loh. Balas-balasan komentar. Nah ini dia yang lebih besar ya. Kalau sayang, dulu sejak hamil dan lahiran, aku nggak dianggurin gitu. Sambil ada emoticon ketawa tapi sambil crying juga gitu ya. Mungkin Kiko Sumo memberikan sebuah statement terhadap keluarga kecil Icis, Rian sama Baby Moana juga gitu. Ya yang saya lihat sih begini ya, mungkin dari awal orang pacaran kan itu namanya butuh saling memberi dan menerima, butuh saling memahami. Mungkin dalam hal ini keduanya belum begitu paham, sama-sama paham seperti apa pasangannya. Jadi ada orang sebentar kemudian kenal, kemudian dia langsung bisa paham, mengerti dan lain-lain. Tapi ada pula yang butuh beberapa waktu untuk lebih menjelaskan pasangannya itu siapa dan dia bagaimana. Seperti itu kurang lebih saling mengenalnya. Berbeda-beda. Nah, saya melihat konsep ini kurang dalam sehingga belum sama-sama kenal banget. Yang perempuannya belum kenal banget, yang laki-lakinya belum kenal banget, akhirnya terjadi pernikahan. Makanya ini sebetulnya masalah kecil yang bisa menjadi besar. Banyak hal yang kita kadang-kadang sepelekan. Udahlah, kita mau nikah dulu, yang penting jadi resmi, jadi baik. Betul jadi baik, tetapi memang kembali lagi bahwa pernikahan kan kalau bisa sekali seumur hidup seperti itu. Nah memang dalam hal ini saya melihatnya ada beberapa konflik yang juga awalnya dari hal kecil. Hal yang dianggap sepele, hal yang memang dianggap tidak ada apa-apanya, tapi buat si wanita menjadi sebuah perasaan yang nggak enak, nggak nyaman. Dan itu kembali lagi seperti biasa dalam sebuah konflik, dalam sebuah peristiwa dalam rumah tangga, apalagi udah saling balas-balasan, apalagi itu udah muncul ke media, itu artinya udah nggak ketahan di dalam. Ya. Jadi logikanya kalau masih ditahan di dalam nggak akan muncul ke dalam medsos, apalagi nggak akan menginformasikan sesuatu yang berkaitan dengan hal yang mungkin saya bilang malu, itu memalukan ya. Jadi hal-hal tersebut kan tentu akan dikerem ke dalam, tidak akan dikeluarkan. Kalau sampai keluar berarti tidak ketahan di dalam. Artinya kalau nggak ketahan di dalam, memang di dalam ini seperti ada api dalam sekam, seperti itu. Hal ini yang mungkin nanti kalau tidak berhati-hati, kurang memahami, kemudian tidak merubah sikap, tidak merubah pola perjalanan, ini akan menjadi sebuah masalah besar dalam rumah tangga. Karena saya melihatnya di ujung itu seperti ada ada gelombang besar, ada perpecahan kalau seandainya kita nggak hati-hati. Dan ini memang saya selalu balik bicara, saya selalu berharap apa yang saya lihat itu adalah salah. Tapi kalau sekedar saya ceritakan karena memang ini adalah sebuah gambaran dalam mata X, ya tentu saya ceritakan bahwa ini memang harus disikapi dengan segeranya dengan bijak agar tidak menjadi permasalahan yang makin besar ke depannya.
Tapi gitu. apakah memang isu-isu orang ketiga yang hadir dalam pernikahan itu adalah benar adanya? Karena kalau tadi aku lihat dari penerawangan Kiko semua ini sebenarnya adalah kerikil-kerikil kecil dari antara mereka berdua. Ya namanya juga ketika dua orang menjadi satu ya, ada Iya, pemahaman-pemahaman yang harus iya, di-adjust dan segala betul. macam gitu kan. Tapi kan ada juga kabar yang beredar bahwa memang ada dugaan lah orang ketiga dalam hubungan mereka. Itu apa benar apa enggak? Ya, saya pernah bilang itu di yang sebelum sekarang-sekarang ini saya pernah cerita bahwa akan ada orang ketiga dan itu udah ada. Akan. Dan itu udah ada. Oke. Artinya dalam hal ini ya dalam sebuah perkawinan kalau udah ada yang ketiga kan jadi pasti rame lah. Gitu-gitu ya. Iya, Tapi mudah-mudahan penerawangannya salah ya, seperti apa yang dikatakan Kiko Sumo tadi gitu, karena memang aduh sayang banget gitu keluarga ini menurut aku salah satu keluarga yang panutan juga, masih muda, iya, dua-duanya sukses dan juga sudah dikaruniai iya. seorang putri yang cantik dan juga pintar gitu. Jadi mudah-mudahan everything went well dan Amin. aku percaya juga bahwa tadi yang dikatakan Kiko Sumo tuh very logic gitu, logic Iya, banget gitu iya. kayak ketika baru menikah dan lain-lain, mudah-mudahan masih bisa diperbaiki lah.